Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon bantuannya di tap-tap layarnya demi mendukung syiar Islam. Dijelaskan di dalam hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Kenapa saya bisa kaitkan dengan hadis demikian? Karena tap-tap layar akhirnya nanti live-nya muncak, akhirnya live-nya ke up, sehingga banyak orang yang nonton tentang masalah ilmu, bukan tap-tap layar guys, terbangkan stiker sambil mandi lumpur, teneng teng teng teng, apalagi pargoy guys gitu teman-teman. Alhamdulillah, kaum terpilih. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin yad'una ilal khairi wa yanhauna 'anil munkar. Apa itu? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan juga Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi Masya Allah, luar biasa ya, hadir dalam majelis ilmu, walau majelis TikTok itu pahalanya sangat luar biasa teman-teman. Allah angkat derajatnya gitu. Ini berfaedah karena tentang membuka sarung teman-teman. Jadi teman-teman itu ngaji belum beres kalau belum membuka sarung katanya gitu. Itu teman-teman. Melanjutkan, setiap malam Rabu kan kita membahas tentang Fathul Izhar. Sebentar ya, saya bagikan dulu ke Telegram grupnya. Oke, kita mulai. Melanjutkan halaman yang kemarin. Halaman yang kemarin itu yang ini sudah ya. I'lam ana nikah sunnah itu sudah kan? Oh, ini sekarang. Ini teman-teman. Sekarang itu. Tentang rahasia bercocok tanam dan rahasia waktunya bercocok tanam. Jadi jangan asal langsung gaskeun teman-teman, jangan langsung asal gas. Tapi tenangnya harus tahu waktunya. Jadi nanti supaya anaknya itu biar soleh, biar nggak asal jadi anaknya juga teman-teman gitu. Ya. Oke, kita mulai, siapkan. Udah berapa bab kah? Aku ketinggalan. Pokoknya sekarang halaman 4. Seminggu sekali sih, cuman malam Rabu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul harsi. Ini biasa, seperti biasa makna Jawa kemudian Indonesia terjemah ya. Bayanul harsi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bayanul harsi utawi iku mertelake gogo atau bercocok tanam. Sekarang itu menjelaskan tentang bercocok tanam, tata caranya bercocok tanam teman-teman, sepak bola atau apa ya, jima gitu teman-teman, atau hubungan intim, pasutri gitu. Jangan lupa bagi teman-teman yang pengen belanja juga silahkan dicek di keranjang kuning. Wa asrori auqatihi lan mertelake piro-piro rahasiane waktune harti. Jadi maksudnya menjelaskan tentang bercocok tanam dan rahasia waktunya bercocok tanam. Gimana ya, masa bercocok tanam teman-teman? Jima gitu loh. Kalau bahasa Jawanya tuh kentis. Kalau bahasa Sundanya tuh eweyang gitu. Bahasa Sundanya tuh eweyang. Bayanul harsi ari ieu eta mertelakeun nandur ku asrori auqatihi jeung mertelakeun pirang-pirang rahasia waktuna harsi. Itu bahasa apa namanya Sundanya. Kalau Indonesianya biar kita supaya merakyat, karena kita orang Indonesia, saya terjemahkan bahasa Indonesia penjelasannya ya. Sekarang
menjelaskan tentang bagaimana caranya berjima. Apakah nanti caranya itu dengan cara ajur gedang atau entep sendok atau selap gaji dan lain sebagainya. Dan rahasia-rahasia waktunya teman-teman. Jadi jima itu nggak asal seruduk gitu teman-teman, nggak bisa guys. Sunda atu AA, iya atu AA. Terima kasih, ini ada yang nge-gift guys. Terima kasih para donatur yang baik hati dan tidak sombong. Semoga rezekinya makin lancar dan berkah. Iklam kanyahokeun ku anjeun iklam ruhono sapa sira. Anal maksuda ing temen setuhune perkara kang den sejo al adzama kang agung. Minan nikahi saking nikah iku ata'abbudu ibadah, ngibadah wa taqarrubu lan ngeparek wa tiba'u sunnati rasuli lan anut tingkaan anut sunnahe Rasulullah. Wa tahsilul waladi lan ngasilake anak wa nasli lan keturunan. Ini bahasa Jawanya tadi gitu. Sekarang bahasa Sundanya. Iklam kanyahokeun ku anjeun anal maksuda saanya kana saanyana maksud atau kana saanyana tujuan al adzama anu agung minan nikahi tina nikah eta ta'abudu ibadah wa taqarrubu jeung ngadeukeutkeun ka Gusti maksudna wa tiba'u sunnati rasuli jeung nuturkeun sunnahna Rasul wa tahsilul waladi jeung hasilkan anak wa nasli jeung keturunan. Itu bahasa Sundanya. Baik, sekarang kita bahasa Indonesianya. Iklam, ketahuilah anal maksuda sesungguhnya tujuan al-adoma yang paling agung. Jadi tujuan paling agung itu apa sebenarnya nikah itu? Apakah karena pengen dengan si dia hidup selamanya dengan my love atau bagaimana gitu teman-teman? Oh ternyata bukan hanya sebatas jima teman-teman. Jadi hubungan suami istri itu bukan tujuan nikah teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nikah jangan cuma didoakan semoga lancar sampai hari H. Kalian tidak tahu setelah hari H itu baru perjalanan sesungguhnya seseorang teman-teman. Belum merasakan ketika listrik bunyi, ketika nanti gas habis, beras habis, pagi drot jeung pamajikan sorangan tempur gitu kan. Pokoknya banyak lah urusan-urusannya. Tapi sebenarnya urusan maksud daripada pernikahan itu bukan hanya sebatas jima, tetapi yang sejatinya pernikahan itu maksud a'dzam, maksud yang paling agung, tinggi dari pernikahan, dari sebuah pernikahan itu adalah at-ta'abudu ibadah teman-teman. Karena dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bahasa Inggrisnya berarti ai utawi ingsun iku love demen sapa ingsun yu ing sira abadan ing dalam salawase. Berarti forever ing dalam salawase gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Ai ari kaula eta love bogoh kaula yu ka anjeun. Forever dina salawasna. Ya itu bahasa Inggrisnya. Kedua, wataqarrubu dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan sunnah itu, dengan nikah ya, dijelaskan dalam kitab Tanqiul Qaul ya. Saya ambil keterangan juga dari kitab lain, teman-teman. Kalau nggak diambil dari keterangan kitab lain nggak enak. Nah, gini teman-teman bahasanya itu. Mana tadi itu? Syararukum. Ini teman-teman ya. Syararukum uzabukum. Nah, paling jelek di antara kalian itu adalah orang yang gak nikah teman-teman. Jadi cepat-cepat nikah lah karena nikah itu gak ada jaminan. Coba ada gak keterangan jaminan nikah secara hadis dan Quran? Adanya itu dalam hadis arba'in itu cuman bahasanya rizkihi wa ajalihi, rizki, ajal dan juga celaka atau bahagia gitu teman-teman. Jodoh itu saya belum nemu teman-teman. Tapi jodoh itu termasuknya rizki. Nah, tapi nggak ada jaminan orang itu pasti dapat jodoh karena ada orang di dunia itu nggak menikah, kemudian masuk neraka, nggak masuk surga, akhirnya dunia akhirat nggak ada jodoh teman-teman. Terus nih, 2 rakaat dari orang yang sudah menikah, ya dari orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 70 rakaat daripada orang yang tidak menikah teman-teman. Coba catat teman-teman. Jadi tujuan pertama kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri. Karena dengan menikah itu kita ibadahnya 70 kali lipat, guys. Coba bayangkan. Kita sholat Isya 4 rakaat dikali 70, guys. Kalau orang yang sudah menikah, luar biasa bukan? Itu loh, catat, guys, catat. Makanya cepat menikah, teman-teman. Nah, pokoknya enak banget lah, apalagi ketika malam pertama itu ya teman-teman. Ini saya ceritakan sedikit. Itu kayak gak jelas gimana gitu loh teman-teman. Mau buka baju tuh malu gitu loh. Soalnya gak pernah kan. Ya, gitu. Udah gitu saling pandang gitu gak jelas gimana gitu. Kayak kaku-kaku gimana gitu lah. Apalagi keluaran pesantren gitu kan. Gak pernah pacaran. Udah gitu langsung dihadapkan dengan perempuan. Wah deg-degan. Pokoknya jantung tuh kayak mau coplok. Dicatat teman-teman. Ya, ini pengalaman pribadi teman-teman. Gitu ya. Dan dari setiap waktu itu Gus Raja pernah cerita. Beliau dari keterangan kitab tentunya.
Jadi ketika seorang suami dan istri itu berpegangan tangan, itu dari sela-sela jarinya itu mengeluarkan dosa, menghapuskan dosa, teman-teman. Luar biasa. Bohong pugu sok ngaloco, astagfirullahaladzim eta. Jadi gimana ya teman-teman? Saya tuh mau menceritain saya udah nikah, gak percaya gimana sih? Saya udah tahu gimana caranya nikah, obat kuat tahu udah, pokoknya pakai wiridan yang macam-macam, ada apa namanya tuh? Ada isim gitu ya. Ya bikin kayak gituan segala, pokoknya banyak. Udah nikah bang, udah. Banyak pengikut Fathul Ijar guys. Kahayang nas ya. Fathul Ijar muka sarung guys ya besok. Watibau sunnati rasuli, dan mengikuti sunnah Rasul teman-teman, karena Rasul itu juga menikah. Bahkan Rasulullah itu faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa orang yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Tapi di sini maksudnya itu membenci sunnahku itu karena memang tidak mengakui teman-teman. An sunnati aiman lam yuridha falaysa minni falaysa ala manahiji. Kalau dalam keterangan ini ya memang beda sih, kalau Imam Nawawi itu beda. Biar tahu ya teman-teman. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan qat'ul ilmi bifakhdaiha, putusnya ilmu itu disebabkan dua pingping dua paha wanita. Tapi kalau Syekh Jalaluddin Suyuti itu beda lagi. Beliau itu mengatakan hayatul ilmi, kehidupan ilmu itu bifakhdaiha, dengan adanya paha dua wanita. Jadi terserah lah bagi teman-teman yang pengen menjomblo selamanya ada pengikutnya, ada imamnya, pengen nikah juga ada imamnya teman-teman. Tapi kalau saya lebih condong ke Syekh Jalaluddin Suyuti dalam hal ini, karena gimana ya, kenikmatan dunia itu kan gimana. Nanti dalam Fathul Ijar dijelaskan tiga nikmat dunia yang tidak bisa terkalahkan teman-teman. Gitu ya. Biar durasi lama itu gimana? Biar durasi lama itu ada caranya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan terlalu menikmati. Soalnya kalau terlalu menikmati nanti cepat keluar. Emang nikah itu sunnah, berbeda-beda hukumnya. Sunnah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Nah, tergantung ya, yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Keadaannya bagaimana? Bisa les kitab? Enggak Pak Ustadz, jujur saya belum bisa ngelogat sama baca kitab kuning. Udah ada. Teman-teman yang pengen ikut privat tinggal join aja, tapi ada pendaftaran dan infak donasi ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya. Karena apa ya, sebesar apa kamu mendapatkan ilmu, yaitu sekadar kamu menghormati ilmu. Di dalam kitab Manhajus Sawi. Tinggal di link bio ada itu ya, link bio tinggal klik aja. Tapi nanti dikonfirmasinya ketika sudah mengisi formulir pendaftaran. Sudah ada 6 orang yang ikut privat online. Baru dimulai barusan maghrib. Kapan-kapan kuratulun Pak Ustadz ya, insya Allah. Ini kitab juga belum hatam. Nah, mengikuti sunnah Rasul. Teman-teman yang kemarin saya sudah bahas, tidak semua sunnah Rasul itu harus diikuti. Sunnah dalam arti ma'udifa ila nabi. Jadi sunnah itu ada secara hukum, ada secara hadis teman-teman, historis. Kalau sunnah secara hukum itu adalah mayusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Yaitu adalah suatu perbuatan yang ketika dilakukan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu namanya sunnah ya. Tapi kalau sunnah yang dimaksud ma'udifa ila nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, min qaulin au fi'lin au takririn, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, itu tidak semuanya wajib diikuti. Bahkan ada yang haram. Contoh, Kanjeng Nabi itu pernah menikah, itu kan fi'lin nih pekerjaan Kanjeng Nabi. Menikah sampai 9 wanita, teman-teman. Semua istrinya 12 kalau nggak salah ya. Cuman kan yang masih hidupnya itu 9. Nah, itu apakah boleh sebagai umatnya? Itu sunnah Nabi. Apakah boleh sebagai umatnya menikah lebih dari 4? Berarti 9. Itu haram hukumnya teman-teman. Jadi tidak setiap sunnah itu boleh dilakukan. Begitu pula dengan bid'ah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu hanya sebuah istilah. Bid'ah itu bukan hukum. Ada bid'ah yang diwajibkan. Contoh seperti kata Dwinil Quran dalam kitab Nurul Dolam. Tarawih berjamaah itu sunnah hukumnya. Nah, itu tarawih berjamaah itu bid'ah juga, namun sunnah hukumnya. Nah, itu salah satunya. Jadi tidak semua sunnah harus dilakukan, tidak setiap bidah harus ditinggalkan. Itu. Bisa privat kah Ustaz? Bisa. Tinggal klik aja link di bio. Link di bio-nya teman-teman. Asgar asli Garut.
Ieu teh tiap malam Rabu ngaos patulijar teh mohon tiap malam Rabu. Nah, lanjutkan lagi ya teman-teman. Yang kedua, yang selanjutnya mengikuti sunnah Rasul. Yang selanjutnya watahsilul waladi dan menghasilkan anak wan nasli dan keturunan. Tujuan menikah itu sebenarnya bukan cuman ewang doang teman-teman atau napi kentis doang ya enggak ya teman-teman. Tetapi yang dimaksud itu ini ibadah teman-teman. Catat teman-teman. Jadi di otak itu jangan cuman malam pertama doang teman-teman. Ya Allah, itu cuman segitu doang pemikirannya. Kalau udah sering tuh bosan teman-teman, saya katakan ya. Kalau udah sering ya, wah udah lemes gitu besti, udah nggak bisa main guys. Laki-laki itu cuma satu kali udah lemes guys, tunggu dulu 1 jam 2 jam baru bisa main lagi. Kalau perempuan itu kuat guys, makanya harus pakai tangan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita istighfar teman-teman. Itu hanya pengalaman, gitu ya. Nah gitulah pokoknya, jangan PMO lah teman-teman. Kasihanilah calon anak-anakmu teman-teman. Jangan dibuang-buang anak itu teman-teman, kasihan. Pokoknya kalau perempuan itu jadi harus banyak mukodimahnya teman-teman. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu apa ya, kena gesekan itu kadang teman saya cerita yang udah nikah juga ya. Kan teman saya juga nikahnya cuman duluan saya. Kalau teman saya ceritanya minta tips dan trik sama saya. Katanya cuman 2 menit udah keluar katanya, ngeri banget lur. Aduh, kalah dia, KO guys. Sekali-sekali ngaji Umul Barahin ada sugi biar iman yakin kuat. Tauhid guys. Alumni WH Cicalengka geuning mohon. Alumni WH Cicalengka. Lanjutkan lagi guys, menghasilkan anak. Tapi menghasilkan anak itu ya teman-teman, kalau kalian tahu ya, menghasilkan anak itu kita ketika gini ya, kita di dunia itu harus bersenang-senang. Jangan sedih jangan sedih dan merana teman-teman. Kenapa kita harus senang-senang? Karena orang tua kita membuat kita dalam keadaan senang-senang. Catat guys ya. Jadi ngapain kita susah, ngapain kita menderita, bersenang-senanglah karena orang tua kita membuat kita dalam keadaan bersenang-senang. Catat guys. Kecuali kalau orang tua kita itu terpaksa, kemudian sedih, baru wajar anaknya sedih. Gitu teman-teman. Nah, tahsilul walad yang namanya jima itu ketika diniatkan, ya Allah saya jima, tapi niat itu dalam hati teman-teman. Bukan nawaitul jima lillahi ta'ala, bukan gitu. Dia dalam hati aja. Ya Allah saya niat jima ini dengan istri saya, semoga saya mempunyai keturunan anak yang mana menyembah kepada Engkau ya Allah. Maka nanti ketika ditakdirkan mempunyai anak, si anak tersebut itu menjadi musabab, menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Kenapa? Karena kita mempunyai anak yang mana anak itu adalah sebab kita. Nah, anak tersebut itu menyembah kepada Allah, luar biasa. Itu amal jariah ketika diniati. Kalau nggak diniat ya nggak dapat pahala teman-teman. Innamal a'malu binniyat. Gitu. Link di bio itu tinggal klik di profil. Terima kasih para donatur yang baik hati dan tidak sombong gift-nya. Bagi yang ingin berdonasi silahkan di link bio untuk supaya nanti beli kitab Qurratul Uyun. Ini juga kemarin hasil dari donasi. Ya tidak menutup kemungkinan membuka lapangan pahala bagi kalian semua. Ini baru beli kitabnya, belum dikasih nama juga teman-teman. Minggu kemarin dibelinya, belum ada namanya, belum ada apanya. Nah. Judul kitabnya itu namanya Fathul Ijar, membuka sarung. Terus lanjutkan lagi, anak dan keturunan. Oh iya teman-teman, kalau pengen punya anak soleh nanti ada waktu-waktunya. Salah satunya juga kita adalah menghormati ahli ilmu, itu salah satunya pengen anak soleh. Kalau nggak anak, keturunannya. Karena Kanjeng Nabi itu nanti membanggakan umatnya. Jadi lomba-lomba banyak umat. Wah saya tuh umatnya banyak gitu Kanjeng Nabi itu. Kurang lebihnya demikian. Li'an nabihi kita maknai lagi dengan bahasa Jawa dan sudah teman-teman nanti Indonesia lagi. Li'an nabihi krono temen setune ikut tetap kelawan nikah. Bako al alami ono tetepe alam wantido mahu lan dadi runtute alam. Wa bitarki hilan iku kelawan ninggal nikah. Iku tetap kelawan ninggal nikah. Wa ihmalihi lan nganggurake nikah. Khorobahu ono rusake alam wa darosahu lan ajure alam. Titik sampai situ. Li'an nabihi sundanya li'an nabihi karena saanyana eta tetep kelawan nikah bako al alami aya katatepanana alam
wantizo mahu jeung dadi kaurutna atau jeung jadi runtutna alam. Wabitarkihi jeung eta teh palawan ninggalkeun nikah wa ihmalihi jeung nganggurkeun nikah kharabahu aya karusakan alam wa darasahu jeung hancurna alam. Gini teman-teman. Ketika nikah ya, kenapa itu disebut ibadah dan juga takarrub? Ya karena Allah itu menciptakan dunia itu untuk supaya diisi, untuk supaya adanya khalifah di muka bumi dan lain sebagainya, ada aturan syariat dan lain sebagainya. Nah, itu tidak akan terrealisasi ketika memang tidak ada keturunan, gitu. Li'anna bihi baqal alam, karena ketika ada keturunan maka alam itu akan senantiasa lestari. Tapi justru kalau kita paham ya, gara-gara manusia kan juga kan alam hancur juga ya teman-teman. Tapi yang dinamakan alam itu kan man yaqilu, orang yang berakal. Bukan ya, masih Allah. Entah itu mayakilu atau man yaqilu. Entahlah ini tasawurnya gimana, mungkin teman-teman lebih paham. Karena nikah itu nanti adanya alam dan alam itu tertata rapih teman-teman. Jadi ada presiden, ada wakil presiden gitu kan. Ada rakyat seperti antum ya, ada rakyat jelata seperti sebagian dari kita gitu teman-teman. Wa bitarkihi, sampai tamat gak ini ngajinya? Ya sampai tamat. Koleksi Fathul Muin gak bang? Alhamdulillah koleksi sampai tamat. Assalamualaikum Gus. Memang ngalim bahasanya Gus, memang ngalim bahasanya maksudnya gitu teman-teman. Di mana? Oh ini. Dan karena meninggalkan nikah juga membiarkan nikah, akhirnya nanti alam itu rusak dan hancur, tidak tertata. Akhirnya nanti malah justru adanya hewan ketek gitu, monyet dan sebangsa teman-teman kalian lah gitu teman-teman. Dan kasihan juga alam itu akhirnya tidak tertata rapi. Kalau sekarang kan ada kota kan, ada negara Konoha juga teman-teman di Kalimantan kan gitu, tinggal dikasih potong Hokage kan banyak. Wa maklumun, kita bahasa Jawanya lagi. Wa maklumun lan iku tetep lan iku kang den weruhi anahu tawi temen setuhune kelakuan. Iku layah sulu ora hasil opo al hasodu panenan illa binatril badri angin kelawan nyebar benih alal ardi ngatasé bumi awalan ing dalem kawitane. Waharfiha lan nandur ardi wazar ihalan gogo ardi biturukin kelawan piro-piro dalan wa kaifiatin lan piro-piro tata cara maklumatin kang den nuruhi indal falahi ing dalem mungguh petani. Bahasa Sundanya wa bitarkihi wa maklumun jeung eta dikanyahokeun anahu ari saenyana kalakuan sinarang tingkah eta layah suluh henteu hasil naon al hasodu panen atau naonnya hasil panen gitu. Illa binathril badri kajaba kalayan nyebarkeun benih biji alat ardi kana bumi atau sawah gitunya. Awalan dina kawitanana wa harsiha jeung ngolah ardi wa zariha jeung nandur atau nanem melak gitunya, melak naon tadi teh melak ardi biturukin kalawan pirang-pirang jalan wa kaifiatin jeung pirang-pirang cara maklumatin anu dikanyahokeun indal falahi miturut petani gitu teman-teman. Kita lanjutkan bahasa Indonesianya. Telah diketahui bahwasanya sesungguhnya kelakuan siapa nggak tahu, pokoknya gini, layah sulu al hasad, suatu panen itu nggak akan hasil kalau kita pengen apa, pengen cabai, pengen apa itu nggak hasil teman-teman. Panenan itu ya, pokoknya tanaman-tanaman itu tidak akan hasil illa binasril badri, kecuali kalau kita menyebarkan benihnya. Pengen cabai berarti cabainya benihnya yang baik, pengen mangga berarti buah mangganya itu benihnya yang baik gitu teman-teman. Jadi harus sesuai. Nah, salah satu supaya anak soleh itu adalah dengan cara benih suaminya yang baik gitu teman-teman. Karena saya baca dari sebuah riset bahwa fisik itu kebanyakan mengikuti suami, sedangkan karakter dan kecerdasan itu mengikuti istri. Jadi pilih istri itu yang jos lah gitu teman-teman, yang soleh gitu. Sebejat-bejatnya laki-laki kalau istrinya baik itu, karena madrasah pertama itu adalah ibu gitu teman-teman. Istri sendiri itu madrasah pertama untuk anak. Gitu ya. Jadi jangan sampai benih laki-laki ataupun perempuan itu dari makanan haram. Karena kalau dari makanan haram nanti anaknya itu mau soleh susah. Makanya banyak sekarang itu kejadian anak-anak. Kenapa kok banyak yang sama pacarnya panik, tapi ketika sama orang tua itu malah adu mekanik, itu gara-garanya itu. Gara-garanya itu makanannya nggak benar, benihnya nggak benar gitu. Nah, ya sambil dicek ya di keranjang kuning.
barangkali ada yang pengen beli. Tutor mencari bibit yang baik, perbaiki diri sendiri, karena jodoh itu gambaran diri sendiri. Itu teman-teman. Ila binasril badri al ardi. Jadi panenan itu tidak akan hasil kecuali dengan menyebarkan benih di tanah pertamanya. Menyebarkan benih, kemudian diolah buminya, diolah tanahnya, kemudian ditanam gitu teman-teman. Dengan tata cara yang telah diketahui oleh petani. Jadi nggak asal-asalan teman-teman, misalkan asal tusuk gitu teman-teman. Ya nggak bisa teman-teman. Teman saya juga sampai 6 bulan belum hasil kok, ada juga yang sampai 1 tahun nggak hasil ya karena nusuknya nggak benar teman-teman. Jadi nanti ada tips dan trik cara menusuk sampai dalam teman-teman. Pas keluarnya itu bagaimana gitu kan, langsung pas mau masukinnya itu doa dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janibna wa janibi syaitan ma razaqtana, langsung selep langsung dededar gitu teman-teman lah, pokoknya mah enak lah pokoknya mah. Tapi kadang kalau laki-laki itu ya kalau suka ngantuk guys. Saya tuh kadang kalau sama istri itu suka marah. Soalnya saya langsung tidur, biasanya capek guys. Coba antum laki-laki sebagai laki-laki lah. Sebagai laki-laki biasanya kalau udah ngeluarin itu lemes besti gitu. Kalau perempuan beda. Indal Falahi. Lanjutkan bang, ya ini kan lagi dilanjutin Indal Falahi. Jadi tata caranya sudah diketahui oleh para petani. Nah ini nisbatnya petani. Sekarang kan gini, laki-laki itu sebagai petani, perempuan itu sebagai sawah. Jadi makanya boleh sawahnya 4, petaninya 1, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan sawahnya 1, petaninya 2, rebutan, akhirnya jadi cekcok. Itu menggambarkan bahwa istri itu boleh 4, suami 1, teman-teman catat ya. Itu. Jangan marah. Itu ya teman-teman ya. Itu jadi keinget dalam sebuah nadom kalau nggak salah. Nadom apa ya? Oh ini ada nadom. Terima kasih para donatur yang baik hati dan tidak sombong atas infaknya. Bila limufradin mudzakarin asyir bidhi wa dhihti ta'alal unsak tasir. Dalam mulfiyah dijelaskan za limufradin mudzakarin asyir bidhi wa dhihti ta'alal unsak tasir. Isim isyarah untuk mudzakar itu cuma 1 za. Tapi ketika isim yang untuk muannas itu ada 4, ada dhihti ta, itu menunjukkan bahwa istri 4, suami 1. Teman-teman catat guys. Gitu. Tapi apa ya, kasihan kadang saya tuh kalau mau kayak ada niatan poligami itu nggak tega teman-teman, karena saya sendiri sebagai anak itu kalau misalkan ayah saya poligami, saya sakit hati banget guys, karena kasihan ibu saya gitu kan. Dan begitu pula ketika saya udah punya istri ini, kalau misalkan ada niatan poligami itu nggak ada, naudzubillah lah, jangan sampai teman-teman ya, karena gimana ya, kasihan banget kak istri gua guys. Dari dulu diperjuangin, masa udah dapat malah disia-siakan guys, kasihan lah. Saya dikasih jari hati guys, terima kasih Dewa. Terus lagi, ikut ngaji ya bang, monggo. Bidal mufradin mudzakarin. Bentar. Wantidoril mudatun jadi mudadun. Berarti wantidoril mudadi lan kelawan ngenteni piro-piro mongso ila buduwi solahi maring pertelane mateng. Bahasa Sundanya wantidoril mudadi jeung tosan pirang-pirang mangsa ila buduwi solahi nepika pertelana asak gitu. Jadi ketika nanti kita udah berusaha ya teman-teman, udah bercocok tanam ya guys ya. Udah nih bercocok tanam, ya kita udah usaha, tungguin aja akhirnya sampai 9 bulan lamanya. Lah nanti teman-teman itu kalau udah mau punya anak itu tuh, saya dapat ijazahan itu baca surat Al-Fatihah pada sholat ke istri sama anak dan keturunan. Bacanya gimana? Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, langsung wa ila zaujati wa ma fi batniha wa dzurriyyati syalillahi lahumul Fatihah pada sholat itu tiap hari. Itu saya dapat ijazah dari guru saya. Ijazah hukum kepada kalian semua, boleh diamalkan. Itu supaya keturunan, istri dan juga anak itu soleh semua, teman-teman catat ya guys ya. Jangan sampai asal-asalan. Yang penting bikin udah gitu ditinggalin gitu kan. Kasihan guys, bukan hewan istri kita tuh guys. Istri kita itu manusia yang harus dimuliakan. Bahkan Mbah Yai Mahrus Ali itu salah satu masyaih Lirboy itu mengatakan bahwa salah satu miftahur rizki itu adalah takrimu zaujah. Salah satu
pembuka rezeki itu memuliakan istri. Kalau antum rezekinya pengen jember, pengen jembar, kalau jember kotor, pengen jembar, pengen luas, itu salah satunya adalah memuliakan istri sendiri, guys. Gitu. Justru kelihat apa namanya tuh, rumah tangga itu sejahtera atau tidak bisa dilihat dari istri. Kalau istrinya itu kelihatan kucel, dekil and kucel gitu teman-teman, kelihatan guladik jaya atau apa ya, kelihatannya tuh nggak terurus, itu berarti rumah tangganya nggak sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Tapi kalau misal istrinya itu berseka rapi, itu berarti menandakan rumah tangganya baik-baik saja. Jadi istri itu bisa jadi cerminan juga. Makanya kalau punya istri itu diurus gitu teman-teman. Jangan sampai dibiarkan ketika diurus orang sewot gitu, jangan sampai guys ya. Wakadalika lan halai kaya mengkono layasulu ora hasil opo ala waladu anak wa naslulan keturunan illa bibathi badri zauji angin kelawan nyebar benih bojo lanang ala mazraatihi ngatasé sawahe zauj wa zar'atihi lan gogone zauj ala tikang hiya utawi mazroah iku halilatuhu wadon halale zauj. Maksudnya wakadhalika jeung nya kitu deui teu hasil layah sulu teu hasil naon al waladu anak wa naslu jeung keturunan illa bibathi badri zauji kajaba kalayan nyebarkeun benihna lalaki atau salaki ala mazraatihi kana sawahna zauj wa zaratihi jeung pepelakanana zauj alati anu hiya ari mazruah eta halilatuhu awewe halalna si zauj gitu. Bahasa Indonesianya kita jelaskan lagi. Mana tadi? Begitu pula ketika apa tuh namanya? Pakai bahasa Indonesia itu sekarang. Jadi gini, pertanian itu tidak akan hasil teman-teman kalau tidak diurus, kalau tidak dicebor, kalau tidak ditunggu waktunya, nggak akan jadi. Begitu pula tidak akan jadi anak pun dan keturunan tidak akan jadi kecuali dengan menyebar benih suami. Jadi gini teman-teman, sperma itu yang bagus itu katanya yang kental, guys. Yang kental, nah, kalau bisa itu dikasih makanannya itu bubur kacang hijau teman-teman ya, bubur kacang hijau atau telur. Kalau telur itu untuk stamina, Terus kalau pengen kuat ya teman-teman, ini tips dan trik ya. Jadi pas lagi jima itu jangan mikirin lagi jima terus, coba mikirin hal yang lain. Misalkan lagi jima, pokoknya jangan sampai kita tuh terangsang bener ya. Soalnya kalau terangsang penuh, itu justru teman-teman itu langsung gampang ejakulasi. Jadi lebih baik teman-teman itu sambil mikirin utang kayak atau gimana gitu, gitu misalkan mikirin utang kemana gitu kan, kalau udah gimana gitu. Jadi teman-teman itu nggak terlalu fokus gitu. Soalnya kalau terlalu fokus nggak kuat guys. Terus kalau udah mau kerasa keluar nih berhenti dulu sebentar. Nah, jadi harus saling pengertian lah gitu. Soalnya kalau misalkan seret digerakin sedikit udah kelepasan, udah guys lemes bestie gitu. Udah give up, never give up ya. Iya betul, sambil mikir utang juga bisa, catat guys. Tapi saya alhamdulillah nggak punya utang. Oh gitu ya, iya gitu, itu pengalaman guys. Saya ngomong gini pengalaman guys, nggak mungkin saya nggak pengalaman. Tips dan trik udah ada, tinggal cari calonnya aja. Ya kalau nggak bisa ya ada kucing lewat, tinggal langsung seret gitu. Gaskan. Jangan guys, dosa besar. Jangan pakai tangan ya guys ya. Istimna bil yad gitu jangan teman-teman. Kalau sama istri dapatnya pahala, kalau sama tangan sendiri dosa guys. Makanya ada keterangan lebih seperti hanya menjinahi ibu sendiri guys. Ngeri lur. Nah ngeri lah pokoknya guys. Pokoknya enak banget lah, cobain lah gimana rasanya jima. Saya nggak bisa nyebutkin kan karena gimana ya. Rasanya itu tidak bisa diwakili oleh kata-kata seperti halnya cinta dan rokok teman-teman. Ketika ditanya rokok enaknya gimana, nggak tahu, pokoknya enak gitu loh. Karena ada kalanya rasa itu tidak dapat diwakilkan oleh kata-kata gitu guys. Laki-laki mah biasanya suka tara kuat, tapi insya Allah bisa kuat dengan tips dan trik yang telah disampaikan barusan. Gitu ya. Jadi kalau pengen punya anak itu, si benihnya laki-laki itu harus disebarkan di sawahnya. Siapa sawahnya? Yaitu adalah wanita halalnya. Wanita halal. Kenapa di sini bahasanya halilah? Karena wanita halal bagi laki-laki itu ada dua. Ada kalanya sebagai istri, ada kalanya sebagai hamba sahaya. Makanya menggunakan bahasa halilah. Gitu, tidak menggunakan zaujah. Tapi kenapa di sini zauj? Karena memang yang halal bagi seorang wanita itu hanya suaminya sendiri. Kalau istri atau perempuan mempunyai hamba sahaya itu nggak boleh dipakai. Gitu. Makanya bahasanya hanya zauj.
Qala Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat, nggak tahu apa ini. Nggak tahu ya teman-teman, gua bukan penghafal Al-Qur'an, guys. Karena nggak punya gift, saya beli bajunya aja, Gus. Wah, terima kasih luar biasa. Alhamdulillah. Bajunya silahkan teman-teman dicek aja ya. Insya Allah bermanfaat. Itu bagus-bagus teman-teman. Bajunya bukan kaleng-kaleng teman-teman. Itu biar bisa, kan bagi teman-teman yang belum punya calonnya. Jadi kalau pakai baju itu nanti, wah ini baju dari beli di jurnal Sandra Soja. Akhirnya tambah damage teman-teman. Kerennya semakin meningkat, kegantengan maksimal teman-teman. Tapi jangan dulu bangga teman-teman. Teman-teman ganteng maksimalnya segitu, apalagi jeleknya gitu loh. Maksimal itu segitu. Astagfirullahaladzim, enggak bohong, bercanda gua. Biasa ngaji sampai jam berapa? Ya sebentar lagi, sampai jam 10 kurang. Saya harus istirahat. Hamba sahaya zaman dulu perlu dinikahin tidak Ustadz biar bisa dijamah? Gak usah harus dinikah. Jadi hamba sahaya itu boleh langsung dijima, tapi kalau beli dari orang lain nanti harus ibro dulu, harus dibersihkan dulu rahimnya, gak boleh langsung dijima. Surat Al-Baqarah Kang, Masya Allah dikirain surat Al-Baqarah. Ternyata surat Al-Baqarah teman-teman. Nisa'ukum harsilakum. Nisa'ukum, wanita kalian semua itu adalah harsun. Jadi pertanian kalian, bagi kalian semua. Maka datangilah pertanianmu itu bagaimanapun kalian pengen gitu. Jadi mau caranya ketika dalam keadaan berdiri kek, mau woman on top kek, atau mau doggy style kek, atau mau entep sendok, salap gaji, atau mau apalah gitu ya, jul gedang. Itu pokoknya terserah teman-teman. Banyak caranya. Waqaddimu li anfusikum, silahkan dahulukan diri kalian semua. Pokoknya puaskan dulu diri kalian semua guys gitu. Wasababu wasababu nuzuli hadhil ayati, ari sebabna turun ari sebab bahasa Jawa dulu. Wasababu nuzuli hadhil ayati, utawi sebabe temurune ikilah ayat iku anal muslimina, temen setuhune piro-piro wong Islam iku kalu ngucap sapa muslimin, ngucap ing lafad inna na'tin nisa abarikatin. Inna temen setuhune kita iku nakti nekani sopo kitanya muslimin an-nisaa ing piro-piro wadon barikatin hale piro-piro kang jerum, wa imatin lan piro-piro kang ngadeg, wa mustalqiyatin lan piro-piro kang turu melumah gitu teman-teman. Bahasa Sundanya wa sababu nuzuli hadhil ayati, ari sababna turuna ieu ayat eta anal muslimina, saenjana kaum muslimin atau pirang-pirang jalma Islam eta qalu ngucap saha muslimin, ngucap kana lafad inna na'tin nisaa barikatin. Inna saenjana urang sadaya eta na'ti ngadatangan urang sadaya an nisaa ka pirang-pirang awewe. Ngadatangan di sini maksudnya jima barikatin, barika ayaan nonggeng, pirang-pirang anu nonggeng awewena teh. Wa imatin jeung pirang-pirang anu ngadeg, wa mustalqiyatin jeung pirang-pirang anu turu telentang atau nangkarak gitu. Jadi gini teman-teman, sebab daripada turunnya ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum annasyi'atum wa qaddimu li anfusikum al-ayah. Maksudnya adalah dulu orang-orang muslim itu mengatakan, kami itu mendatangi wanita kami atau istri-istri kami itu dalam keadaan ini, tahu nggak barikat itu nonggeng itu apa ya? Tahu nonggeng nggak teman-teman, apa ya? Doggy style guys, doggy style. Iya, doggy style. Atau gitu ya, atau waqaimatin dan keadaan berdiri. Jadi sambil berdiri teman-teman, apa istilahnya ya? Memustalqiyatin, dan mustalqiyat itu turu apa? Nangkarak, atau bahasanya itu misionaris kalau dalam istilah perhubungan intim itu namanya gaya misionaris gitu teman-teman. Jadi kami mendatangi wanita kami dalam keadaan nonggeng, kemudian dalam keadaan berdiri. Ini berdiri saya pernah mencoba teman, susah ya guys ya, apalagi masih perawan ya, karena perempuan itu ya teman-teman, pertama saya kali pengalaman itu gak bisa langsung masuk guys. Kayak saya tuh kadang panik, kok katanya apa ya gimana ya. Ternyata gak bisa langsung masuk guys, susah guys, gimana ya. Nah, nanti pokoknya coba antum coba rasakan sendiri lah. Jadi kayak apa ya, ini tuh wanita bener gak, soalnya gak ada bolongnya gitu, kelihatan kayak gak ada bolongnya guys. Pas dicoba tuh gak masuk semua. Aduh, saya tuh di situ ya Allah sampai pengen nangis, ya Allah, ini tuh istri saya gimana, ini senormal gak ya? Ternyata memang normalnya kayak gitu kalau perawan, gak bisa langsung semua.
gitu. Berapa kali gitu ya, 6 kali atau berapa kali baru bisa masuk. Jadi gini teman-teman, jadi bisa masuk semua seret gitu. Itu ketika berapa kali. Kalau baru-baru itu cuman harus baru segini doang, besoknya segini besoknya segini baru masuk semua guys. Itu coba antum tanyakan sama ayah kalian, Pak bener gak Pak waktu dulu jima ibu itu gitu nggak bener, coba tanya, mungkin nanti ditampilin. Takut. Iya memang, wah pokoknya ngeri teman-teman. Apalagi kalau yang perawan itu ya, katanya sakit teman-teman. Jadi waktu itu sampai ya Allah sampai nangis teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai bersalawat. Jadi ini tuh mau jima atau mau majelis salawat kadang. Ngeri lur pokoknya. Emang iya tanya aja yang udah nikah, coba ada yang nggak udah nikah di sini tanya. Saya nggak bohong guys, pengalaman. Jadi apa ya, berbicara kan pengalaman adalah guru terbaik. Bukan nggak bolong, jadi gimana ya, rapet guys. Rapat lah pokoknya gitu lah, susah dijelaskan. Itulah pokoknya ya teman-teman. Oh iya teman-teman jangan lupa lah, ada yang pengen beli silahkan. Ada baju, ada sarung ya, ini insya Allah tambah damage, tambah ganteng maksimal. Insya Allah jadi banyak wanita yang pengen kelepak teman-teman, insya Allah bisa dicek ya bagi teman-teman yang pengen beli baju. Kudu kucuruk lah, jangan. Kalau kucuruk kalau sama jari telunjuk itu makruh hukumnya atau haram gitu ya, nggak tahu pokoknya nggak boleh teman-teman. Kalau nggak rapat nggak Ustad ya, nggak tahu sih saya nih, soalnya kan saya nikahnya cuma 1 orang gitu guys, saya nggak pernah nyewa gitu loh guys, saya nggak pernah mainan micet juga, nggak pernah main ke alun-alun juga, nggak pernah ya, jadi nggak tahu gimana kalau nggak perawan, nggak tahu lah. Cuman ya apa ya, pokoknya gitulah yang saya alami ketika PW itu kayak gitu, dan saya tanya sama teman-teman saya memang gitu. Jadi alhamdulillah saya nggak panik waktu itu, oh ternyata gitu, alhamdulillah. Nah, sama teman-teman yang akrab itu kan kadang ceritanya kemana-mana ya, wah sambil ketawa-ketawa gitu sambil ngerokok bareng gitu kan. Pokoknya seru lah. Kalian nggak sabar ngaji belum beres. Al-kalamu pais lele ngaji cantemu lah waka aww gitu guys. Catat guys. Woi, ada donatur kita guys, Bluetooth. Ahlan wasahlan bihudurikum, ini donatur saya guys. Beliau orang Cianjur. Harusnya cobain dulu Kang Ustadz biar tahu. Ya udah dicobain guys. Ya nggak gitu guys. Ya gimana ya? Udahlah nggak usah dibahas. Ngeri guys. Jangan sampai ya. Jangan sampai coba-coba jajan di jalan. Terima kasih kakak Bluetooth, masya Allah donatur. Syukron kasiron Bluetooth. Semoga mempunyai anak keturunan soleh dan rezekinya berkah, amin selalu. Mana tadi tuh? Wa mim baini aidihim lan saking ngarepe nisa, wa min khalfihinna lan saking burine nisa aidihinna wa khalfihinna. Ba'da ayakuna ing dalam sawise ento ono opo al ma'tiyu perkara kang den tekani iku wahidan siji. Jadi bisa dalam keadaan barikah berdiri nonggeng, kemudian dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan tidur telentang, dan dari arah depan, dari arah belakang gitu kan. Pokoknya yang penting jalannya itu bolongannya satu gitu, yaitu jalan depan teman-teman. Kalau dari jalan belakang itu dosa teman-teman, nggak boleh. Fakolat udah gitu langsung ada yang komentar guys. Ya biasalah namanya orang itu kalau nggak seneng pasti komentar guys, dikit-dikit. Oh ngaji pengen diliatin, ngapain online ngaji, pasti ada lah. Jadi gini, seseorang itu kalau sudah dianggap sebagai kaktus, apapun kebaikan kaktus itu tidak akan dilihat. Yang dilihat itu tetap duri. Walaupun ada air tersimpan di dalamnya, itu tetap yang dilihat itu durinya guys. Tapi kalau misalkan kita sudah dipandang mawar oleh orang lain, walaupun kita banyak durinya, tapi yang dilihat itu bunganya teman-teman. Jadi sebaik apapun kalian, ketika sudah dipandang buruk, maka nggak usah dihiraukan. Karena kalau misalkan kita pikirnya tuh gimana ya supaya mereka itu mau sama kita, gimana ya supaya mereka itu mau maafkan kita, senang sama kita, itu capek guys. Karena diterangkan dalam kalam hikmah, ridho nas goyatun la yudrok, goyatun la tudroku. Ridho manusia itu adalah suatu tujuan yang tidak ada akhirnya. Jadi nggak akan habis, nggak akan beres-beres teman-teman. Pengen buat ridho si A, nanti akhirnya si B nggak ridho. Pengen buat ridho si B, nanti si A yang nggak ridho. Ya repot. Udah mending kamu jalani apa yang sekiranya baik menurut kamu dan menurut syariat. Gitu. Karena ridho manusia itu nggak ada habisnya. Ya ceritanya seperti Luqman Hakim itu ya. Kalau cerita panjang ini nggak jadi Fathul Jar.
Mana tadi? Faqalat. Faqalat tuluy ngadawuh sahal Yahudu kaum Yahudi. Jadi bahasa Sunda. Jawa dulu. Wis ada para donatur juga ini Ponpes MKHM. Faqalat nuli ngucap, nuli ngabangus sapa al Yahudu kaum Yahudi. Ma antum ora-ono utawi sira kabeh iku illa amsalul bahaimi angin piro-piro kang madani piro-piro raja kaya. Lakinna tetapi kita iku natihinna. Iku natihinna artinya gitu makanya natihinna nekani sapa kita ing nisa ala hayatin ing atase tingkah wahidatin kang siji. Jadi karena kaum Yahudi itu ngomong gini, wah kamu itu kalian semua itu seperti halnya hewan gitu, menyerupai hewan guys. Karena kami itu ya, tapi kami itu dalam keadaan mendatangi istri itu satu cara. Wa inna lan teman sunai kita iku lan najidu yakti nemu sapa kita fi Taurat ing dalam kitab Taurat anakula ityanin ing teman stune saben-saben jima tu takang den tekan sapa anisa wong wadon pira-pira wong wadon goiro istil kaui hale saliyane melumah iku dan nasun reget indallahi ing dalam gue Gusti Allah. Maksudnya gini. Karena kami itu menurut kaum Yahudi menemukan di dalam kitab Taurat bahwa ketika jima wanita dijima selain jalan cara istilqa tidur telentang atau misionaris itu sebenarnya itu menodai menurut Allah itu menodai gitu teman-teman gitu ya teman-teman ya wa inna la najidu fit Taurat annakula ityanin nuta nisa ghairal istilqa dan nasun gitu teman-teman. Jadi mereka itu seakan-akan merasa paling benar. Kalau orang sudah merasa paling benar sudah paling sulitnya orang. Karena apa? Karena mau disalahinnya nggak bisa karena merasa benar, mau dibenerin juga nggak bisa karena udah merasa benar gitu. Akhirnya repot teman-teman. Mending merasa salah. Kalau merasa salah itu dibenerin masih bisa disebut salah juga mengakui gitu loh. Tapi kalau udah merasa benar udah repot guys. Akhirnya wah repot kau. Nah, fa'akdzaballah katanya kalau jalannya dengan cara dari belakang atau dengan cara doggy style atau dengan cara nonggeng atau dengan cara doggy style itu katanya menodai menurut Allah itu menodai wanita guys, nggak sopan katanya. Ternyata fa'akdzaballahu mongko ngorohake sinten Allah Gusti Allah taala hale mahaluhur sinten Allah al yahuda ing kaum Yahudi. Kemudian Allah mendustakan kaum Yahudi, bohong kamu gitu. Sok tahu kamu. Nah, akhirnya turunlah ayat nisaukum harsulakum anfa'tu harsakum annasyitum. Wanita kalian itu sebagai halnya pertanian kalian di antara pertanian bagi kalian semua. Jadi ibaratnya apa ya? Kita itu sebagai petani, wanita sebagai pertanian itu. Maka datangilah pertanian kalian semua itu dengan cara yang kamu pengen ya terserah mau caranya jungkir balik kek, mau salto kek. Pokoknya yang penting jalan masuknya itu satu, jalan depan kubul. Kalau jalan belakang dosa guys, jangan coba-coba. Gimana kalau misalkan di dempet di antara dua dada itu nggak apa-apa guys. Pokoknya istimta bil wanita itu bil marah itu bebas. Mau apapun caranya bebas guys. Mau masukin ke telinga kek, mau masukin ke mana kek, ke bujal kek, mau ke dengkul kek atau gimana terserah pokoknya bebas kalau sama wanita itu guys. Yang penting jangan sampai jalan belakang. Itu haram hukumnya. Gitu. Fa fi hadhil ayati mongko iku tetep ing dalam ikilah ayat dilalatun ono nuduhake ala jawazi ityani rajuli ngatasé wenang nekani wong lanang zaujatahu ing bojo wadone rojul gitu teman-teman ala ai kaifiatin ing atase endi-endine bertingkah wahalin lan tingkah atau tata cara wahalin lan tingkah seakan ngarepake sapa rojul min kiamin nyatane saking ngadeg wa kuudin lan lungguh wastil qain lan turu melumah wa min ayyi jihatin lan saking endi-endina arah seakan ngarepake sapa rajul min fauku saking arah-arah dhuwur wa min tahtulan saking arah ngisor wa min waraulan saking arah buri wa min kudamulan saking arah ngarep. Itu teman-teman bahasa Sundanya. Fa fi hadhil ayati mangka eta tetep dina ieu ayat dilalatun ari nuduhkeun ala jawazi ityani rajuli kana wenang ngadatanganana si lalaki ngajimana si lalaki zaujatahu kana pamajikanana rajul ala ayyi kaifiatin kana naon wae cara wahalin jeung tingkah sa anu ngarepkeun anu ngersakeun saha rajul min kiamin nyatana ngadeg wa kuudin jeung diuk wasil qain jeung nang karak wa min ayyi jihatin jeung
tina naon bae arah syaa anu ngarepkeun anu ngersakkeun saha rajul min fauku tina arah luhur wa min tahtu jeung tina arah handap wa min wara'u jeung tina arah tukang wa min kudamu jeung tina arah hareup. Nah, intinya gini. Jadi dalam ayat yang nisa'ukum harsulakum ini, ayat yang Al-Baqarah juz 2 barusan, itu memberikan arti bahwa, wih Masya Allah ada donatur lagi guys, terima kasih. Bahwa boleh seorang laki-laki itu mendatangi istrinya bagaimanapun tata caranya, mau pokoknya mau diselipin ke dada, mau diselipin ke pantat, mau apa namanya itu, mau dirokok atau apalah terserahnya. Pokoknya bebas lah, yang penting sampai keluar airnya, nah itu bebas, tata caranya bebas. Baik nanti dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan apa itu tadi, telentang. Jadi berdiri itu gimana ya teman-teman? Jadi ini tuh repotnya kalau laki-lakinya terlalu tinggi lah, perempuannya terlalu pendek, itu susah teman-teman. Jadi paling nanti sambil digendong. Atau misalkan perempuannya terlalu tinggi, laki-lakinya terlalu pendek, kan repot juga. Aduh repot teman-teman. Makanya ya begitulah, pakai kursi mungkin. Atau misalkan sambil dalam keadaan duduk. Nah ini enak teman-teman. Katanya paling enak gini. Saya baca di artikel itu. Ya kan apa ya? Suami itu kan harus memuaskan istri ya teman-teman. Jangan hanya pengen dipuasin, tapi suami itu harus memuaskan istri. Gitu loh, harus adil guys. Jangan sampai kita udah selesai hajatnya tapi istri masih pengen, itu nanti justru merusak rumah tangga. Keharmonisan itu berkurang. Ya walaupun misal laki-laki, Rasulullah itu sampai pernah menceritakan tentang hal demikian, sedetailnya itu gitu. Rasulullah itu detail teman-teman. Ketika seorang wanita itu sudah selesai, maka kalian segeralah cabut. Tapi kalau wanita belum selesai, kita yang udah selesai, kita harus terus paksakan. Itu ada keterangannya gitu guys. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu mementingkan diri sendiri, udah pakai udah gitu ceret keluar udah selesai. Jangan sampai, kasihan istri sendiri. Makanya foreplaynya yang banyak. Perempuan itu area sensitifnya itu telinga, kemudian leher, kemudian dada gitu teman-teman. Itu kalau bisa ya. Terus bibirnya itu harus ya teman-teman. Karena beda nanti kerangsang. Kalau udah kerangsang itu, saya tuh dulu pernah berpikiran, apakah wanita itu gimana ya? Kan kalau misalkan teman-teman pernah nggak itu senam 5 jari ritual di WC, pernah nggak? Jadi teman-teman ritual 5 jari, kemudian di WC kan senam 5 jari teman-teman ritual. Itu kan kalau nggak pakai sabun peret teman-teman, atau apa ya? Kayak gimana ya? Keset gitu lah teman-teman. Saya tuh pernah berpikir gimana ya kalau perempuan masa harus pakai sabun dulu? Ternyata nggak harus pakai sabun teman-teman, catat guys. Jadi perempuan itu ketika terangsang nanti basah dan itu licin, bisa dimasukin. Catat guys. Pengalaman. Begitu ya. Pokoknya mah. Mana tadi itu ya Allah lupa. Wa idjani rajul zaujan ta malaiki afiatin. Baik berupa gitu keadaannya bebas lah. Entah dari arah mana saja guys, mau dari arah menukik, mau dari bawah, mau serangan balik, atau mau counter attack, atau mau serangan bertubi-tubi, pokoknya terserah lah. Entah dari atas teman-teman langsung jadi kayak seperti dari atas itu brut langsung. Jadi laki-lakinya itu dari atas, atau laki-lakinya dari bawah, perempuannya di atas, berarti namanya woman on top gitu teman-teman. Atau dari belakang lah, ini biasanya doggy style. Atau dari depan, ya ini berarti misionaris. Wah, apalin teman-teman, itu gaya-gaya bahasa hubungan intim. Harus tahu teman-teman. Saya kasih tahu ya. Kalau pengen cepet jadi itu yang caranya itu yang ini, yang min fauq, dari istilqa, telentang. Jadi teman-teman pas mau keluar, ini saya kasih tips dan triknya. Jadi pas keluar itu perempuan itu langsung laki-laki itu sama perempuan itu harus bisa diskusi gitu ya. Udah mau keluar belum? Udah, kalau mau bilang gitu. Akhirnya dibarengin terus keluar bareng gitu kan. Langsung ditekan sama laki-laki itu. Pas ditekan itu langsung si perempuan itu meluk nih yang kenceng, laki-lakinya dipeluk sama istrinya itu. Nah, setelah itu baru pengen ke arah kanan atau ke arah kiri itu nanti ada keterangannya kalau pengen anak laki-laki atau perempuan itu. Saya lupa lagi tuh. Saya masih polos, Ustaz, saya juga masih polos. Wa fi ayyi waqtin lan ing dalem endi-endine waktu sya kang ngarepake sapa rajul filaili ing dalem wengi awin nahari utawa ing dalem raino
bada angkana ing dalam sawisen to ono opo itian atau jima iku fi somamin tetep ing dalam bolongan wahidin kang siji. Nah, jangan lupa teman-teman dicek out ya barang bajunya ya biar semangat guys. Bahasa Indonesia Sundanya wa fi ayyi waqtin lan wa fi ayyi waqtin jeung di mana wae waktuna jeung dina naon wae atau jeung dina iraha wae waktuna sya anu ngersakeun saha rajul fi laili dina peuting awin nahari atawa beurang ba'da angkana dina saperantosna yen aya naon itian atau jima eta fi somamin dina bolongan wahidin anu hiji. Pokoknya terserah mau malam mau siang mau dalam keadaan subuh, apalagi kalau dalam keadaan subuh guys, mau sholat subuh ya teman-teman ya, wah enak banget. Atau setelah sholat subuh, wah enak banget teman-teman. Pokoknya malas aktivitas lah udah. Pokoknya mah. Apalagi dalam keadaan hujan-hujan itu ya. Wah pokoknya. Kadang kalau lagi hujan-hujan walaupun gak ada niatan, gak ada rencana ya teman-teman. Cuman duduk aja. Tiduran pakai selimut bareng. Udah gitu. Rasanya tuh gimana ya? Kan sentuhan kulit itu ada getaran magnet tersendiri teman-teman. Tahu-tahu main gitu teman-teman, ya Allah. Itu teman-teman. Entah siang, entah pagi, entah dalam keadaan apapun, tapi itu yang paling enak tuh dalam keadaan ketika dingin. Wah enak banget. Coba aja, coba. Jangan nyewa teman-teman ya. Hapus aplikasi mechat di HP kalian teman-teman. Hese tos gaduh anak mah. Oh gitu ya, hese tos gaduh anak mah. Ya makanya anaknya pesantren kan. Jadi supaya nggak ngeganggu, buang anaknya ke pesantren. Saya juga ada rencana kayak gitu, punya anak pesantren langsung gitu. Supaya tidak mengganggu guys. Lakin kola ini sekarang menjelaskan tentang waktu. Kalau bawahnya nanti ada tata caranya, memang ada di bawahnya pakai bantal. Jadi ini misalkan wanita nih, ini wanita angkat sedikit pakai bantal guys, gini ya. Itu biar soalnya kalau terlalu bawah katanya sakit, kalau terlalu atas juga sakit. Jadi harus pas gitu. Darah kalian ini kemana aja mikir, jangan traveling guys, kita ngaji guys, jangan ingat sama yang kayak gituan, kita ingat kepada Allah. Ini tujuan awal itu ibadah teman-teman. Kalian itu malah nggak ibadah. Ini lihatin ya, ta'abud guys, ibadah ya. Maksud nikah itu ibadah. Saya pengen ngaji itu ibadah teman-teman, jangan mikir kayak gituan doang. Ya Allah ya Tuhan kami. Ibadah ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, senengnya loh kalian itu makanya nikah itu guys, ya Allah. Halaman 6. Oh ini dari sini. Lakin qala tetapi nek dawu sapa ahli ilmu. Jangan lupa ya teman-teman, ini para donasi di follow teman-teman, para donatur kita semua, candumu, kemudian pokoknya para donatur lah yang telah mendukung acara ini teman-teman. Lakin qala tetapi ne dawu sapa ahli ilmu. Ya Allah, ilmu ini kalau pikirannya ke yang lain maafkan, ya nggak dimaafkan, dosa teman-teman. Syahwat itu walaupun lihat tembok itu, kalau syahwat dosa teman-teman. Langsung lihat tembok terus mudah gitu sange, itu dosa teman-teman. Kalau ahlul ilmi atau misal lihat pisang, wah perempuan lihat pisang langsung sange, itu dosa teman-teman. Lakin kalau tetap ini dawu sapa ahlul ilmi ahli ilmu. Man ing dawuh man utawi sopone wong iku jamaa lamun jima sapa man zaujatahu ing bojo wadone man fi lailatil jum'ati ing dalem dino Jumat, ing dalem wengi Jumat, malam Jumat nih guys. Yasiru mongko dadi sapa alwaladu anak iku hafidhon kang apal fi kitabillahi ing dalam kitab Gusti Allah. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Sundanya, man utawi sapa man ari sing sahajal ma eta jamaah lamun jima sahaman zaujatahu ka pamajikanana si man fi lailatil jumati dina peutingna Jumat yasiru mangka bakal jadi saha alwaladu anak eta hafidhon anu hafal fi kitabillahi dina kitabna Allah. Indonesianya sekarang, barang siapa man jamaah, barang siapa orang yang menjima istrinya fi lailatil jum'ati di malam Jumat, ya guys ya, catat, yasiru maka akan jadi alwaladu anak itu hafidon, orang yang hafal fi kitabillahi kitabnya Allah. Masya Allah.
Ya, tapi ya gak tahu teman-teman karena kalau gini ya, saya kira itu ketika dulu ngaji kayak gini, oh berarti malah jimannya malam Jumat, jimannya malam Jumat. Ketika sudah punya istri depan mata, guys, gak bisa kayak gitu, guys. Bohong kalian kalau bisa. Nah, gitu ya. Oh nanti saya mau malam Jumat aja lah, malam Jumat gak mesti mas, udah depan mata hujan-hujan mau hari Senin Sabtu pokoknya hari kiamat pun kira-kira jadi, guys. Kalau udah depan istri sendiri, guys, nggak bohong gua. Ya, gitu. Di sini memang dikatakan hari Jumat nanti anaknya hafal kitab. Tapi gini teman-teman, ini hanya keumuman. Nyatanya nggak tahu ya teman-teman. Hanya keumuman menurut ahli ilmi. Nah gitu. Terus juga yang dianggap ini bagi teman-teman harus tahu ya. Jadi ketika teman-teman itu nikah, wanitanya itu dalam keadaan haid ya, catat. Tanggal 1 Februari dia nikah. Wanitanya haid, ternyata tanggal 15 dia baru hamil. Nanti itu dihitung awal hamil itu bukan tanggal 15 loh, teman-teman. Tapi dihitungnya itu pertama kali haid tanggal 1-nya itu atau tanggal sebelum Februari itu. Dan jangan shock, jangan dikira, wah ternyata istri saya itu selingkuh. Jangan gitu, teman-teman. Wah ternyata nikahnya itu hamil sebelum nikah. Itu jangan sampai menyangka kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Soalnya saya kemarin waktu nanya sama dokter, kalau saya sih soalnya rencananya mau nyantai dulu loh teman-teman. Ternyata kebablasan. Nggak tahu lah pokoknya gitulah, kadang ada niatan nanti ya punya anaknya setahun setelah menikah. Ngomong doang bullshit coy gitu. Pokoknya nggak bisa. Nggak bisa ya teman-teman. Bagaimana hukum membayangkan wanita lain ketika jima, Ustaz? Nggak boleh. Kalau perempuan boleh. Nggak tahu kenapa, pokoknya pernah baca gitu. Gitu ya. Jadi ketika hubungan itu, jadi yang pertama dihitung hamilnya itu kapan? Ya ketika terakhir haidnya kapan dia. Nah, bukan dihitung hamilnya dari kapan, bukan dari awal jima ya, tapi terakhir kali dia itu haid, itu dihitung awal hamil. Jadi jangan sampai salah paham, jangan sampai panik ketika nikah tanggal 1 ternyata dia dihitung tanggal bulan kemarin ya, bisa jadi awal haid itu dia memang segitu. Ya. Bagi laki-laki khususnya ini. Waman jeung ari sing saha jalma waman lan utawi sopone wong ikut jamaah lamun. Terima kasih donatur Bluetooth ini di follow teman-teman. Beliau ini donatur tetap. Waman utawi sopone wong ikut jamaah lamun jima sopaman fi lailati sabti ing dalem dina ing dalem wengi Sabtu. Yakunu mongko ono sopo al waladu anak iku majnunan kang edan. Jadi waman jeung ari sing saha jalma eta jamaah lamun jima saha man fi lailati sabti dina peutingna poe Sabtu yakunu mangka aya saha al waladu anak eta majnunan gelo. Nah, jadi barang siapa orang yang jima di malam Sabtu maka anaknya itu gila, guys. Gila. Catat ya. Anaknya gila kalau jima malam Sabtu. Waman jama'a fi lailatil ahadi yakunu alwaladu sarikon limilki ghairihi au zaliman. Dan barang siapa orang yang jima malam Minggu. Jadi malam Minggu itu catat, guys, jangan dipakai kayak gituan, guys. Silakan apel. Apel yakun maka anaknya itu nanti kalau malam Ahad bakal menjadi pencuri harta orang lain atau jadi orang zalim. Masnya sendiri dibuatnya hari apa? Saya nggak tahu, guys. Saya malu nanya sama orang tua, Pak, dulu saya dibuatnya dalam keadaan bagaimana. Tapi yang tentu ya, yang saya yakin itu bahwa orang tua saya itu ketika membuat saya dalam keadaan senang-senang. Jadi saya harus selalu senang. Waman jama'a fi lailatil isnaini, dan barang siapa orang yang jima istrinya di malam Senin, maka anaknya itu fakir atau miskin atau
walaupun fakir miskin atau dia itu ridho terhadap urusan Allah, perkara Allah dan kodoknya Allah. Masya Allah ya. Jadi hari Senin nih fakir miskin guys, miskin, tapi bisa jadi dia tuh miskin tapi nerima, ya Allah miskin, hikmatnya miskin bisa. Nah, kebanyakan kan santri kan gitu ya, disetting untuk miskin tapi bukan untuk disiapkan mental miskin, bukan berarti untuk miskin gitu loh. Itu hari Senin teman-teman. Waman jama'a fi lailati sulasai, dan barang siapa orang yang menjima istrinya di malam Selasa, maka yakunu ada alwaladu, anak itu baron lil walidaini, berbakti kepada orang tua. Oh berarti kalau malam Selasa dijima anaknya, kalau jadi berarti nanti berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau udah tahan gimana? Masa harus nunggu malam Jumat? Tolong jawab Ustaz. Ini kan hanya kebanyakan teman-teman sebagai ahli ilmu mengatakan demikian. Tapi prakteknya gimana? Bless aja gitulah. Repot, saya juga gak kuat guys. Memang secara bahasa, wah malam Jumat, kalau nggak kuat ya gimana lagi daripada jina. Jos saja, tusuk gitu. Apa-apa yang dijelaskan benar, tapi itu hak hukum adat hanya pada kebiasaan. Jadi memang karena kebiasaan kebanyakan gitu, tapi nggak semua gitu. Semoga teman-teman yang jimanya malam Sabtu anaknya nggak gila gitu aja lah kira-kira. Ini termasuk siang hari enggak ini. Kalau tiap hari gimana bang? Enak banget, apalagi malam ketika masih pengantin baru, wah enak banget itu. Kadang sehari 5 kali teman-teman, kayak sholat 5 waktu aja. Apalagi kalau istrinya kuat, tuh seru lah. Apalagi kalau istrinya itu gini ya, kalau perawan itu masih kaku loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang GG, pengen yang pro gaming, itu yang udah janda teman-teman. Karena kalau janda itu sudah pengalaman. Teman-teman jangan lupa, barangkali pengen yang beli kitab, pengen beli buku, pengen beli apa sembarang, jangan lupa ya di keranjang kuning di check out. Gitu ya. Nah, bentar lagi mau selesai ini. Jam 10. Wa man jama'a fi lailatil arbi'a. Iya, ini malam sekarang guys. Punya istri, punya suami silakan gaskan sekarang. Barang siapa yang jima malam Rabu yakunu alwaladu katsirul akli, maka seorang anak itu nanti banyak akalnya, pinter guys. Au katsirul ilmi, atau banyak ilmunya. Au katsirul syukri, atau banyak syukurnya. Catat guys sekarang. Ayo siapa yang udah nikah angkat tangan. Cepat nikah, langsung jos tusuk. Tusuk. Iya, tiap hari juga, mana tahu yang jadi gitu. Ya. Saya lanjutkan lagi. Sebentar lagi sampai jam 10. Wa man jama'a fi lailatil khamis, dan barang siapa yang jima di malam Kamis, maka nanti anaknya yakunu alwaladu mukhlisan fi qalbihi. Malam Kamis nih, maka nanti anaknya ikhlas dalam hatinya. Ikhlas, enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Wa man jama'a fi lailatil Id, dan barang siapa yang jima di malam Idul Fitri, Idul Adha, yang kunu alwaladu dzasiti asabi'a, maka seorang anak itu mempunyai 6 jari. Jadi ketika malam Idul Adha, Idul Fitri itu anaknya 6 jari teman-teman. Wa man jama'a, dan barang siapa orang yang menjima zaujatahu, istrinya, ma'atakulumi, bersama dengan dalam keadaan berbicara, ngomong ya guys ya, sambil main catur atau sambil ceritain tentang Piala Dunia Argentina dan Prancis Al-In gak, gimana mas, menang gak misal, itu nanti ya kunu, maka ada siapa alwaladu, anak itu abakama bisu gitu ya. Kalau jima lebih sambil ngomong, anaknya bisu. Wa man jama'a fi dzulmatin, dan barang siapa yang menjima dalam keadaan gelap gulita, yakunu, maka anaknya itu ada alwaladu sahiron, ahli sihir, tukang sihir. Dalam keadaan gelap, jadi jangan dimatiin lampunya, nanti anaknya tukang sihir. Wa man jama'a, dan barang siapa yang menjima istrinya ma'asiroji, besertaan dengan lampu, maksudnya dalam keadaan terang, yakunu, maka ada alwaladu, anak itu husna surati, ganteng rupawan, bentuknya bagus. Jadi rupawan teman-teman, indah menawan, betah dipandang. Ya gitu, kalau sambil ngomong nanti anaknya mirip bape. Wa man jama'a, dan barang siapa orang yang menjima ro'yan, dalam keadaan melihat auratal mar'ati, auratnya wanita. Auratnya wanita itu kepunyaannya ya.
Jadi aurat wanita kan seluruh tubuh. Yang dimaksud di sini itu kepunyaannya, bukan seluruh tubuhnya. Ya kunu maka ada waladu anak itu akma buta au akmal kolbi atau buta hati. Berarti di sini juga bisunya bisu dalam kebaikan. Wa manjama'a dan barang siapa yang menjima ila zadi dalam keadaan minta bekal di safarin karena pengen berpergian. Jadi sebelum pergi jima dulu. Ya kunu maka ada apal waladu anak itu kadzi bantu kang bohong. Gitu teman-teman. Wa manjama'a dan barang siapa orang yang menjima tahta syajarati di bawah pohon almat umi yang dimakan sama ruha buahnya. Ya kunu maka ada al waladu anak itu maktulal hadidi yang dibunuh oleh besi. Au maktulal gorki atau yang terbunuh karena tenggelam. Au mata atau mati anaknya itu fi hadmi syajarati karena kerobohan pohon. Titiklah sampai situ aja ya, udah malam. Segitu aja mungkin teman-teman. Bagi teman-teman jangan lupa silahkan yang mau check out bajunya silahkan, ada baju koko, ada sarung koko, bagus-bagus semua, bisa COD juga teman-teman. Insya Allah bermanfaat, ganteng, tambah maksimal. Nanti yang belum punya pacar bisa punya pacar, yang belum punya suami bisa punya suami, yang belum punya istri bisa punya istri teman-teman ya. Akhirnya selesai ya teman-teman. Makasih kakak ya. Besok berarti ini ya halaman 7 qala ahlul ilmi. Yang bagi lil arusi arba'atu asya. Ini tentang masalah ketika pengantin baru itu satu mengambil kedua tangannya, kedua memegang dadanya guys, gini guys. Pokoknya mah. Setiap malam Rabu ya teman-teman. Masya Allah ini ada donatur kita guys. Bluetooth di follow ya teman-teman, di follow guys. Jangan lupa di follow teman kita semua, donatur donasi. Kapan lagi jam berapa? Allah alam bisawab. Besok ngajinya Safinah, besoknya lagi Kutrul Boys, besoknya lagi Safinah lagi, besoknya lagi Kutrul Boys, besoknya lagi Safinah lagi, besoknya lagi Kutrul Boys. Uku dulu Jan ya. Uku dulu Jan itu hari apa nanti lagi mana nanti. Barangkali yang pengen join komunitas silahkan ada di profil bio. Dan bagi teman-teman yang pengen beli baju, beli sarung silahkan ada di Keranjang Kuning. Itu sangat bagus dan sangat menawan teman-teman. Pokoknya insya Allah bermanfaat dunia akhirat, tambah ganteng, tambah kasep, tambah menawan, tambah rupawan, tambah betah dipandang. Silakan teman-teman bagi yang pengen sayang anak. Mantik mantik ya silahkan antum yang ngajar. Halo masih ingat saya Ustadz? Masih Mariahu gitu kan. Mulai live jam berapa kakak? Mulai live nanti besok lagi. Bang makasih lumenya. Oke siap, makasih sama-sama. Silakan teman-teman yang pengen dibeli bajunya dibeli. Silakan teman-teman yang pengen beli bajunya. Terima kasih ya para donatur, para donasi semuanya yang telah mendukung acara ini. Semoga semakin berkah semua. Semoga semakin lancar rezekinya. Semoga semakin pokoknya candumu, makmumu. Wah ini candumu itu wanita guys, makmumu. Wah ini ada donatur baru guys, namanya Rizal Febrian, di follow guys. Catat guys. Tangkap gitu. Biasanya kan gitu kan, terbang stiker guys, tap layar guys, biasanya gitu kan. Tapi saya gimana loh, masa ngaji ngemis guys. Nah. Jumpa lagi besok ya mantelan. Gimana? Ini ya teman-teman. Tangkap tuh silakan, yang mau ditangkap silakan tuh. Ada yang pengen tangkap silakan, saling tangkap, saling peluk. Berpelukan tuh kan katanya tuh Rizal Febrian ditangkap teman-teman. Berpelukan katanya kan kayak Teletubbies teman-teman, saling menangkap. Lefatul Hijar itu setiap malam Rabu. Ya, setiap malam Rabu. Malam Rabunya pokoknya jam 8, jam 9-an lah, jam segituan. Biar nggak ketinggalan join Telegram aja. Nggak boleh saling kabur. Abang mondok di mana? Mondok di Jawa Timur, Lirboyo. Sekarang lagi di Depok. Bagi teman-teman yang pengen privat ngaji kitab silakan ada di linknya di profil. Pertemuan seminggu 2 kali. Nanti ada materi khusus juga, ada sertifikat. Mang kali-kali Jurumiyah Muhtasar Jidan atuh. Sok siapa yang mau request tapi asal ada donaturnya teman-teman, jadi saya bisa semangat
Semangat kenapa ya? Karena apa ya, waktu, mengorbankan waktu dan juga kuota teman-teman. Itu semua juga harus diperhitungkan. Makanya saya live-nya jarang-jarang. Salah satunya jualan ini mengganti. Lirboyo pondok saya Ustadz, Masya Allah. Saya bukan pondok saya, tapi itu dulu guru saya di situ. Yanah ada Ustadz. Yanah itu apa? Jebolan Lirboyo atau pantesan? Iya, saya jebolan Lirboyo. Menjebol gawang guys. Jadi saya itu ketika lulus pondok langsung nikah guys. Ya itu gara-gara ngamalin surat yasin. Nah, karena saya dapat keterangan katanya pengen cepet nikah itu surat yasin dalam kitab Hasya Sawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam pemegang kunci surga. Jangan lupa ya guys ya, yang pengen privat bayar nggak Ustadz? Donasi infak seikhlasnya. Ada yang bayar 50, ada yang berapa terserah. Itu mumpung masih mulai. Nanti ada privat sorogan online, jadi kalian baca, nanti saya tanya ini alasannya kenapa dibaca gini, nanti ada alasannya, kemudian nanti ditunjukkan kamusnya secara online, kemudian nanti secara ada file-filenya juga, ilmu-ilmu dasar untuk bisa memahami kitab, nanti saya share di Telegram. Auto sholat yasin terus bismillah, ya harus istiqomah, tapi dalam hati harus diniatkan. Wah bahaya loh bang, iya bahaya, danger. Itu teman-teman, silahkan bagi teman-teman yang pengen langsung ngaji offline bisa datang ke Bandung Cicalengka, silahkan pengen yang mau. Bulan puasa insya Allah ngadain ngaji Fathul Qorib sama Imriti kalau banyak yang ikut. Tapi caranya mau ikut privat nanti langsung aja klik link di bio profil, langsung diklik aja, klik langsung nanti ada chat WhatsApp, kemudian nanti ada pendaftaran, tinggal itu ada yang tuh udah ada yang assalamualaikum kakak tuh kan. Padahal saya bukan kakaknya dia loh, tapi dia nyebutnya kakak. Pengen belajar kitab Kang, mau masuk grup gimana? Ya itu tinggal itu aja, itu udah ada yang ngechat. Wow. Jadi gini teman-teman. Grup WA-nya isinya apa Ustadz? Grup WA-nya tanya jawab, kemudian nanti sharing-sharing, kemudian nge-share link ini. Bumina paling mana Cicalengka, di dekat stasiun Cicalengka. Dari stasiun Cicalengka datang jalan kaki aja.